Novel Cincin Naga dilanjut lagi setelah lama vakum. Indera langit Nisipau menyelimuti tubuh Sentian, sementara Sentian tidak melawan sedikit pun, membiarkan Nisipau menyelidiki kekuatannya. Setelah beberapa kali menyelidik, Nisipau sedikit mengerutkan kening. Kekuatan Sentian yang menyelidik memang kekuatan Grandmaster, tetapi di tubuh Sentian, ada nafas yang tersembunyi. Nisipau menyelidik tidak bisa keluar apa. Mungkin tubuh Sentian memiliki beberapa harta karun ajaib. Ada kemungkinan Sentian mengandalkan ini. Kamu memiliki kekuatan seorang Grandmaster belaka, dan kamu berani mengusulkan satu pertarungan. Apakah kamu hidup dengan tidak sabar, atau apakah kamu merasa memiliki semacam ketergantungan? Nisipau berkata dengan senyum dingin. Tujuan dari kata-kata ini adalah untuk menunjukkan Sentian dan memberitahunya bahwa dia sudah mengetahui rahasianya. Sentian tampak bangga dan berkata, untuk menang melawan Anda, saya masih tidak bisa menggunakan ketergantungan apapun, keterampilan apa yang Anda miliki meskipun berhasil. Petik 2. Nada sombong yang bagus, hari ini aku hanya menggunakan satu tangan, pasti akan memotongmu. Setelah Nikipau selesai berbicara, jubah lengan bajunya menggembung seperti naga panjang, diikuti oleh titik-titik cahaya yang tak terhitung jumlahnya berkumpul ke arah Nikipau. Seluruh orang itu memancarkan cahaya yang menyilaukan. Sentian melihat situasinya, buru-buru mendesak energi spiritual, jari-jari dengan cepat tercekik, diikuti oleh badai secara bertahap di depan kohesi Sentian. Badai semakin bertiup lebih besar dan lebih besar, batu-batu tanah semuanya telah diledakkan. Melihat badai yang menyatu di depan Sentian, sudut mulut Nisipau terangkat, keterampilan kecil pematung. Setelah mengatakan itu, dua jimat langsung melesat keluar dari jubah lengan baju Nisipau, diikuti oleh cahaya yang terkumpul di tubuhnya yang bersinar di atas dua jimat itu, yang langsung berubah menjadi dua naga besar dengan cahaya kemasan, menuju ke arah Sentian dengan tergesa-gesa dan melihat pemandangan ini, beberapa senior Su Changsheng langsung terkejut. Kekuatan sihir ini sangat kuat. Kedua naga emas, di bawah lambaian tangan Nisipau, mengikuti dan melempar ke atas dan ke bawah, langsung menuju ke Sentian. Sentian tidak takut sedikit pun, satu tangan melambai lembut, diikuti oleh badai di depannya menuju dua naga emas, dan segera kedua naga emas itu dililitkan di sekitar tubuh mereka oleh badai, dan juga mengikuti dan berputar. Di bawah rotasi yang cepat, kedua naga emas itu langsung menghilang, kembali menjadi titik-titik cahaya, dan badai juga berangsur-angsur menghilang pada saat yang bersamaan. Pada saat ini, selain meninggalkan kekacauan antara Sentian dan Nisipau, keduanya tidak berubah sedikit pun, seolah-olah mereka tidak bertukar pukulan. Apakah hanya itu yang kamu mampu? Kata Sentian dengan cibiran di matanya. Wajah Nisipau tidak sedap dipandang, matanya sedikit memadat saat dia menatap Sentian, dengan keras mengertakkan gigi. Aku tidak menyangka kamu begitu mahir dalam seni dan kerajinan tangan. Akulah yang meremehkanmu, hari ini aku akan membiarkanmu melihat formasi naga yang terperangkap. Petik 2. Setelah Nisipau selesai berbicara, dia perlahan-lahan mengulurkan kedua telapak tangannya. Segera setelah itu, mulutnya melafalkan dan meludahkan mantra kuno dan pucat, dan tangannya secara bersamaan dan terus-menerus meninju segel mantra, sementara segel mantra ini terus-menerus membuat suara ledakan di udara. Segera, puncak gunung semuanya tampak bergetar, dan segera setelah itu, di sekitar Sentian, sebuah retakan muncul, dan dari dalam retakan itu, rantai setebal lengan tiba-tiba muncul, dan rantai hitam semuanya menyatu dengan kikutukan yang tak terhitung jumlahnya di atasnya. Ada total 9 rantai, seolah-olah mereka adalah 9 ular piton dengan mulut berdarah terbuka, siap menyerang Sentian kapan saja. Pada saat ini, alis Sentian berkerut erat. Awalnya, Sentian masih ingin menggunakan skill konsentrasinya untuk menyerap Draconic Ki dari Dragon Trapping Formation, tetapi melihat pemandangan ini, dia takut sebelum dia bisa menyerap Draconic Ki semua orang dengan bersih, dia akan dipenggal oleh Nisipau, yang kekuatannya melebihi imajinasi Sentian. Pedang Pemenggalan Naga. Tangan kanan Sentian dibuka, dan segera setelah itu, pedang dengan api yang membumbung tinggi muncul di tangan Sentian. Melihat pedang Pemenggalan Naga, mata Nisipau langsung membulat. Jadi ini yang kamu andalkan. Sentian tidak mengatakan apa-apa, sebaliknya, dia mengangkat pedang Zanlong di tangannya tinggi-tinggi, dan kemudian menebas udara.
Api yang menyala di atas pedang Zanlong berkembang, lidah api melesat keluar dari atas pedang Zanlong, dan pada saat yang sama, pedang Zanlong mengeluarkan suara kicauan lembut. Pedang naga dan sentian telah lama menjadi satu, lidah api yang baru saja ditembakkan adalah semua energi spiritual di dalam tubuh sentian, total 9 lidah api menuju ke 9 rantai. Dipamerkan. Setelah lidah api menyentuh rantai, aura baleful pada rantai langsung terbakar, diikuti dengan suara putus. Kesembilan rantai, yang terbakar dengan api tebal, semuanya seolah-olah seperti ular piton dengan kepala yang patah, dan jatuh ke tanah tanpa daya. Segera setelah itu mereka larut menjadi bubuk dan menghilang, sementara celah-celah di tanah juga menutup dengan cepat. Pedang Zanlong sentian di tangannya, pedang menunjuk ke arah Nisi Dao, dengan dingin berkata, penguasaanmu tidak lebih dari itu, apalagi yang bisa kamu lakukan, datang saja. Petik 2. Nisi Pao menyaksikan penguasaannya sendiri, formasi naga yang terperangkap, ternyata tidak terkalahkan di tangan sentian, dan wajahnya langsung menjadi sangat sulit dilihat. Dan Xiahou Dun menatap sentian saat ini, matanya penuh dengan keterkejutan, dia tidak mengerti, itu hanya beberapa hari, kekuatan sentian sepertinya telah meningkat pesat. Kamu mengandalkan pedang di tanganmu, hari ini aku tidak bisa membantumu, tapi cepat atau lambat aku akan menemukanmu untuk membalas dendam. Setelah Nisi Pao selesai berbicara, sosoknya dengan kasar mundur, secara mengejutkan mundur ke dasar gunung, langsung melarikan diri. Xiahou Dun melihat situasinya, hampir tidak mengutuk, ini dia dan Nisi Pao sudah jauh-jauh. Nisi Pao ingin lari, juga tidak memberitahu dirinya sendiri. Apakah ini untuk membiarkan dirinya tetap menjadi kambing hitam? Xiahou Dun tidak berani ragu-ragu, juga berbalik untuk lari. Apa balas dendam anak laki-laki? Saat ini tidak penting, pertama-tama menyelamatkan nyawa itu penting. Lihat Nisi Pao dan Xiahou Dun bahkan berbalik dan berlari. Sedikit gaya orang besar tidak, ini membuat Su Changsheng dan beberapa senior sangat terkejut. Saat Su Changsheng dan yang lainnya bereaksi dan ingin mengejar mereka, Sentian menghentikan mereka. Jangan mengejar mereka. Sentian menyimpan pedang pemotong naga, wajahnya pucat tanpa bekas darah. Tuan Lembah, apakah Anda baik-baik saja? Su Changsheng buru-buru bertanya ketika dia melihat Sentian dalam keadaan seperti itu. Sentian menggelengkan kepalanya, tapi kemudian seteguk darah muncrat keluar. Seni Nisi Pao memang sangat kuat, dan barusan, jika Sentian tidak menguatkan diri dan menakut-nakuti orang ini, akan sangat sulit untuk mengakhirinya dalam beberapa saat. Sentian dibantu oleh Su Changsheng dan yang lainnya untuk turun gunung. Awalnya Sentian berencana untuk pergi hari ini, tapi sekarang sepertinya dia hanya bisa memulihkan diri selama sehari di lembah Dewa Piel. Keesokan harinya, Sentian, tidak peduli bagaimana Su Changsheng membujuk mereka, atau bersikeras meninggalkan lembah Dewa Piel, jika tidak, dia tidak akan bisa bergegas ke pulau tanpa nama pada hari ke-15 di bulan ke-7. Setelah keluar dari lembah Dewa Piel, Sentian langsung membeli tiket penerbangan ke kota Cina Selatan. Untuk pergi ke pulau tanpa nama, dia harus naik perahu dari sini, karena hanya di sini ada perahu ke pulau tanpa nama. Ketika Sentian terbang ke South China City, hari sudah malam. Setelah memesan tiket kapal terlebih dahulu, Sentian menemukan hotel untuk beristirahat, siap naik kapal ke pulau tanpa nama di pagi hari. Tepat ketika Sentian sedang makan malam di hotel, dia menemukan bahwa hotel itu ternyata sangat sibuk. Ada banyak tamu yang datang dan pergi, dan semua tamu ini memancarkan aura. Jelas mereka semua adalah seniman bela diri. Sentian sangat aneh, bagaimana mungkin kota Nanhua yang tidak begitu besar dan tidak begitu kecil serta tidak begitu terkenal ini, tiba-tiba menarik begitu banyak seniman bela diri. Karena kamar sudah lama penuh, Sentian tidak punya pilihan selain mencari orang dalam hotel dengan harga tinggi, mencoba membuat orang dalam menemukan kamar. Saudaraku, kenapa ada begitu banyak orang di hotelmu? Sentian bertanya kepada orang dalam hotel yang dia temukan. Saya tidak yakin, saya tidak tahu apa yang terjadi tahun ini. Kita akan mengumpulkan begitu banyak orang di sini, sepertinya mereka semua akan pergi ke laut, bukan? Saya juga tidak tahu untuk apa. Pelayan itu menggelengkan kepalanya dan berkata,
Sentian memandang pelayan itu, mengetahui bahwa pelayan ini hanyalah orang biasa, dan pasti tidak tahu apa yang dilakukan orang-orang ini untuk pergi. Jadi dia mengeluarkan setumpuk uang dari sakunya, yang berjumlah ribuan, dan memasukkannya ke tangan pelayan. "Saudaraku, bantu saya mencari kamar, saya akan menginap 1 malam dan pergi." Sentian tidak ingin berkeliling mencari hotel lagi. Jika hotel ini tidak memiliki kamar, dia takut hotel lain akan sama. Pelayan memiliki wajah yang sulit. "Ini, kami benar-benar tidak memiliki kamar di sini. Manajer kami tidak dapat menemukan kamar kosong saat ini." Meskipun pelayan berkata demikian, tetapi matanya menatap uang di tangannya, jelas ingin mendapatkan 1000 yuan yang diberikan oleh Sentian. Melihat ini, Sentian buru-buru mengeluarkan setumpuk uang lagi. Kali ini seharusnya ada ribuan dolar, dan langsung menyerahkannya kepada pelayan. "Kakak tolong," kata Sentian sambil tersenyum. Pelayan itu melihat setumpuk uang kertas tebal di tangannya, matanya lurus, dan akhirnya mengertakkan gigi dan berkata, "Tuan, memang tidak ada kamar, tetapi jika Anda tidak keberatan, Anda dapat tidur di asrama kami. Jangan khawatir, Anda tinggal sendirian, dan di dalam asrama, rekan-rekannya, saya semua diusir." Petik 2. "Oke, ada tempat untuk tidur di atasnya." Sentian tersenyum tipis. "Saudaraku, apakah kamu punya makanan di sini? Bantu aku mendapatkan makanan." Di sana, Anda duduk sebentar, saya akan bersiap-siap sebentar lagi." Pelayan pun bergegas menyiapkan makanan. Tampaknya uang itu benar-benar bagus. Melihat ekspresi bahagia pelayan, Sentian menemukan sudut dan duduk. Pada saat ini di restoran hotel, satu demi satu ada banyak orang datang untuk makan, dan di sebuah meja tidak jauh dari Sentian tiba-tiba menemukan orang yang dikenalnya. Qin Xiaotian dari keluarga Qin di Kyoto. Sejak Sentian membunuh Qin Xiaolin, dia belum pernah melihat siapapun dari keluarga Qin lagi, dan dia belum pernah melihat keluarga Qin membalas dendam. Qin Xiaotian sedang duduk di depan meja dengan seseorang yang terlihat sangat mirip dengannya, dan di belakang mereka ada beberapa bawahan keluarga Qin, yang mengejutkan mereka semua memiliki kekuatan seorang Grandmaster. Sentian perlahan menoleh, mencegah Qin Xiaotian melihat dirinya sendiri, agar tidak menimbulkan masalah yang tidak perlu. Sentian tidak ingin menimbulkan masalah sekarang, dan hanya berpikir untuk pergi ke pulau tanpa nama. Sentian memasang telinganya dan mendengarkan dengan seksama Qin Xiaotian dan percakapan mereka. Dengan kekuatan Sentian saat ini, bahkan jika mereka terpisah puluhan meter, dia dapat dengan jelas mendengar isi percakapan tenang kedua orang itu. "Kakak kedua, pulau apa yang kamu bicarakan? Apakah itu benar-benar menakjubkan? Apakah benar ada naga raksasa di atas sana? Aku belum pernah melihat naga sungguhan bahkan ketika aku tumbuh dewasa. Ini semua tidak mungkin hanya legenda, kan?" Pada saat ini, suara Qin Xiaotian dengan jelas masuk ke telinga Sentian. Baru pada saat itulah Sentian menyadari bahwa orang yang duduk bersama Qin Xiaotian adalah Qin Xiaoxian, saudara kedua Qin Xiaotian. "Saya tidak tahu apakah ada naga yang benar, tapi pasti ada binatang buas yang eksotis di atas pulau penguncian naga itu. Jika saya bisa mendapatkan piel binatang buas, itu akan sangat membantu saya untuk melatih kungfu saya." Qin Xiaoxian berkata dengan antisipasi di matanya. "Kakak kedua, ceritakan tentang tanah keluarga Qin. Kudengar anggota keluarga Qin di sana semuanya abadi, bisa terbang ke langit dan masuk ke bumi. Apakah kamu sudah menjadi abadi sekarang?" Qin Xiaotian memiliki penampilan seperti siswa sekolah dasar, berharap Qin Xiaoxian akan memberitahunya tentang tanah keluarga Qin. Mata Qin Xiaoxian sedikit menatap. "Sudah berapa kali aku memberitahumu, jangan mengorek hal-hal yang tidak seharusnya kamu lakukan, kamu tahu terlalu banyak tidak akan ada gunanya bagimu." Qin Xiaotian melihat kakak keduanya marah, buru-buru menganggukkan kepalanya. "Aku tahu." Setelah beberapa saat hening dalam percakapan antara keduanya, Qin Xiaotian sekali lagi membuka mulutnya. "Kakak kedua, kakak laki-laki dibunuh oleh Sentian itu. Apakah kamu akan pergi ke Pulau Naga terkunci kali ini? Apakah jika kamu mendapatkan Bisden, kamu akan bisa membunuh Sentian itu, dan membalas dendam pada kakak laki-laki?" Bunuh dia? Mengapa perlu digunakan untuk mendapatkan Bisden? Hanya kali ini untuk pergi ke Pulau Naga yang terkunci.
adalah arti Bapak leluhur lama. Aku harus terlebih dahulu menyelesaikan akun Bapak leluhur lama, sebelum aku bisa pergi untuk menemukan balas dendam Sentian itu. Qin Xiaoxian mendengus dingin, jelas tidak menatap Sentian di matanya. Benar, kakak kedua sekarang abadi. Bukankah orang itu Sentian bisa dibandingkan? Kakak kedua untuk membunuhnya, cukup gerakkan jarimu. Pertama-tama biarkan orang itu Sentian hidup beberapa hari lagi. Qin Xiaotian membual kepada saudara keduanya. Tepat pada saat ini, sekelompok orang tiba-tiba menerobos masuk. Pemimpinnya adalah seorang pemuda yang menyapu kerumunan dengan wajah merendahkan. Setelah itu, seorang antek di belakang pemuda itu melangkah maju dan berdehem. Pangeran Xuanyuan ada di sini, semua orang pergi, tempat ini dibungkus oleh kami. Mendengarkan nada bicara pria itu, sepertinya kaisar sedang melakukan tur di zaman kuno, dan semua orang harus menghindar. Melihat pemandangan di depan mereka, semua orang mencemooh. Bagaimanapun juga, mereka yang makan di sini, bisa jadi seniman bela diri. Tidak ada orang biasa, yang tidak kekurangan beberapa keluarga besar, bagaimana mereka bisa ditakut-takuti oleh seseorang dengan dua kata. Meskipun banyak orang mencemooh, namun, wajah Qin Xiaoxian tiba-tiba berubah sedikit. Ayo pergi, kata Qin Xiaoxian kepada Qin Xiaotian. Kakak kedua, apa yang kamu takutkan? Siapa orang ini? Qin Xiaotian memandang Qin Xiaoxian dengan bingung. Bagaimana mengatakan bahwa keluarga Qin dianggap sebagai keluarga besar di Kyoto? Terlebih lagi, Qin Xiaoxian bahkan telah memasuki tanah keluarga Qin untuk membudidayakan hukum abadi. Jadi bagaimana mungkin dia takut pada Duke Xuanyuan? Terlebih lagi, Qin Xiaoxian belum pernah mendengar tentang keluarga Xuanyuan sama sekali, dan sepertinya tidak ada keluarga yang begitu besar di Kyoto. Diam, Qin Xiaoxian memelototi Qin Xiaotian itu, lalu bangkit dan berjalan keluar. Melihat ini, Qin Xiaotian hanya bisa memimpin orang-orang untuk mengikuti dan pergi bersama. Saat Qin Xiaoxian melewati pemuda itu tidak bisa tidak melihat Qin Xiaoxian dua kali lagi. Meskipun anggota keluarga Qin telah pergi, yang lain masih tidak bergerak dan tidak berniat untuk pergi. Melihat ini, wajah pemuda itu berubah menjadi sedikit dingin, sementara antek yang baru saja berdiri, nafasnya langsung meledok, dan dalam sekejap, seluruh bagian dalam restoran seperti jatuh ke dalam gua es setinggi 10.000 kaki, membekukan orang sampai ke tulang. Pada saat ini, banyak orang berubah warna dan bangkit untuk pergi. Nafas ini saja, mereka tahu bahwa pihak lain adalah seorang ahli, bukan sesuatu yang bisa mereka provokasi. Klan bela diri, Sentian juga tidak bisa membantu tetapi sedikit terkejut setelah merasakan aura ini, dia tidak menyangka bahwa pihak lain, seorang bawahan, akan berada di ranah martial song. Orang harus tahu bahwa mereka yang telah berkultivasi ke alam martial song, yang mana salah satu dari mereka bukanlah penguasa sebuah partai, bagaimana mungkin mereka bisa pergi dan menjadi bawahan. Segera, orang-orang di dalam restoran melarikan diri, meninggalkan Sentian sendiri duduk sendirian di sudut, dengan tenang menunggu makanannya. Ketika pihak lain melihat bahwa Sentian tiba-tiba tidak pergi, matanya melotot dan aura langsung datang ke arah Sentian. Sentian sedikit menundukkan kepalanya, tampaknya tidak menyadari bahwa pihak lain telah melancarkan serangan ke arahnya. Namun, tepat setelah aura itu mencapai Sentian, seolah-olah penghalang muncul di sekitar Sentian entah dari mana, langsung memblokir aura itu. Nafas yang terhalang menghantam meja di sampingnya, langsung menghancurkan meja tersebut. Kali ini, pihak lain langsung bingung, matanya menatap Sentian dengan tidak percaya, sementara mata Duke Xuanyuan juga sedikit membeku. Tuan, makanan Anda ada di sini. Pada saat ini, pelayan yang baru saja mengumpulkan uang Sentian, datang dengan makanan yang mewah. Namun, melihat restoran yang baru saja ramai dengan aktivitas, semuanya sudah pergi saat ini, hanya menyisakan beberapa orang, pelayan itu hanya tertegun. Letakkan barang-barangnya, Anda bisa meninggalkan. Sentian berkata dengan cuek kepada pelayan itu. Oh, baiklah. Pelayan itu melihat ke meja dan kursi yang berserakan di lantai dan mengangguk dengan tergesa-gesa. Bekerja di sini, dia tahu bahwa akan sering ada orang yang berkelahi dan menimbulkan masalah di sini.
melihat pemandangan di depannya. Sepertinya ada orang yang berkelahi di sini lagi. Untuk menghindari masalah, pelayan itu buru-buru meletakkan makanannya dan buru-buru pergi. Sentian mengambil sumpitnya dan perlahan-lahan mulai makan, bahkan tidak melihat ke arah orang-orang di sampingnya. Pria yang baru saja menyerang Sentian, wajahnya dingin, tangannya mengepal, siap menyerang ke arah Sentian sekali lagi, tetapi dia dihentikan oleh Duke Xuanyuan dengan lambaian tangannya. Setelah melihat Sentian selama beberapa saat, Pangeran Xuanyuan menemukan tempat untuk duduk, dan kemudian seseorang pergi untuk menyiapkan makanan untuknya. Beberapa menit kemudian, Sentian kenyang. Sebelum dia berdiri dan berjalan keluar dari restoran, tidak pernah melihat orang-orang itu dengan tepat sejak awal. Duke, pria yang baru saja menyerang, melihat Sentian berjalan keluar dengan sombong, dengan wajah penuh dengan kemarahan, memandang Duke Xuanyuan itu. Duke Xuanyuan melambaikan tangannya dan hanya menatap punggung Sentian dan tidak mengatakan apa-apa. Setelah Sentian keluar dari restoran, dia awalnya berencana untuk pergi ke pelayan itu dan memintanya untuk membawa dirinya ke asrama mereka, dan kemudian beristirahat dan memulihkan diri. Namun, setelah melihat sekeliling, Sentian secara mengejutkan tidak menemukan pria itu. Mungkin melihat seseorang akan bertarung, dia takut dan bersembunyi. Sentian tidak punya pilihan selain keluar dari hotel dan dengan santai berkeliaran di jalan-jalan kota Nanhua. Meskipun kota Nanhua tidak terlalu besar, kota ini dekat dengan laut, dan Anda dapat melihat laut yang tak berujung dari tempat Anda berdiri. Ada juga deretan villa-villa dengan pemandangan laut di pantai, dan meskipun hari sudah malam, masih ada beberapa orang yang berenang di pantai. Sentian perlahan berjalan menuju pantai. Ini adalah pertama kalinya dia melihat penampakan laut dengan matanya sendiri. Laut yang tak berujung, orang-orang yang berangkat sangat kecil, di depan laut, bahkan jika kekuatannya kuat, juga tidak signifikan. Laut, mercusuar yang jauh berbelok, cahaya menunjukkan arah untuk kapal-kapal yang lewat. Sambil melihat mercusuar yang jauh, Sentian sendiri sedikit bingung, dia tidak tahu di mana jalannya, dan kemana arahnya. Sekarang Sentian tiba-tiba sedikit takut, dia takut untuk mengetahui hidupnya sendiri, bahkan jika dia tahu, apa yang bisa dia lakukan. Perlahan-lahan menarik pandangannya, Sentian menggelengkan kepalanya, tidak membiarkan dirinya memikirkan hal-hal yang berantakan. Sekarang dia hanya bisa mengambil satu langkah pada satu waktu. Sentian perlahan berjalan di pantai, di sampingnya dari waktu ke waktu ada gadis-gadis cantik berbikini berlarian melewatinya. Gadis-gadis ini semua memiliki kulit yang cerah dan sosok yang sangat bagus. Sentian hanya mengangkat matanya sejenak, lalu segera mengalihkan pandangannya. Meskipun gadis-gadis ini cantik, tetapi dibandingkan dengan Su Yuki, itu jauh lebih buruk. Hanya dari temperamennya saja, gadis-gadis ini kalah. Bagaimana mengatakan Su Yuki dibesarkan dalam keluarga mewah? Jenis temperamen wanita bangsawan di tubuhnya bukanlah sesuatu yang dimiliki gadis manapun. Ada juga temperamen gagah berani semacam itu di tubuh Gullinger, juga sangat sedikit gadis yang akan memilikinya. Lagi pula, Gullinger dulunya adalah agen Pavilion Protektorat. Jika seragam dikenakan di tubuh, selain tubuh yang sempurna, itu sangat mengagumkan. Tanpa disadari, pikiran Sentian benar-benar merindukan Su Yuki dan para gadis. Ketika memikirkan Gullinger, pikiran Sentian tiba-tiba muncul gambar tubuh terbuka Gullinger. Meskipun Sentian sedang memegang Gullinger pada saat itu, dan tidak memiliki pikiran acak di dalam hatinya, pada saat ini ketika dia memikirkannya, Sentian benar-benar mendapati dirinya bereaksi. Bagaimanapun, Sentian juga seorang pria normal, juga memiliki 7 perasaan dan 6 keinginan, jadi mengingat gambar-gambar itu, adalah normal untuk memiliki reaksi. Hei, aku tidak tahu kemana Paman Long membawa mereka. Sentian menghela nafas sedikit, sudah berhari-hari sejak dia menghubungi Su Yuki dan gadis-gadis itu, Sentian masih sedikit merindukan mereka. Saat Sentian menghela nafas dan bersiap untuk pergi dari pantai, tiba-tiba beberapa sosok di depannya membuat Sentian membeku. Hanya untuk melihat bagian depan beberapa gadis, mengenakan kostum renang, di pantai bermain, dan bermain sangat bahagia. Di sekitarnya beberapa orang pria, semua memusatkan pandangan mereka ke tubuh beberapa gadis itu. Ketika Sentian menatap beberapa gadis juga, seluruh orang langsung membeku, karena beberapa gadis ini bukan orang lain, itu tidak lain adalah Su Yuki dan para gadis.
Hanya untuk melihat Su Yuqi, Gu Ling'er, Wu Meier dan Xiao Ru, mengenakan kostum renang dan bermain-main, mereka berempat dalam kelompok 2 lawan 2, terus-menerus memercikkan air laut satu sama lain. Shen secara pribadi terperangah di tempat, dia tidak mengerti, bagaimana Su Yuqi dan yang lainnya datang ke tempat ini, dan Xiao Ru, bagaimana dia juga muncul di sini. Beberapa wanita cantik, apakah kamu tertarik untuk mengendarai speedboat bersama dan meniupkan angin laut? Pada saat ini, seorang anak laki-laki yang mengenakan kacamata hitam dan berpakaian dengan cara yang sangat trendy berjalan menuju Su Yuqi dan para gadis dan bertanya dengan wajah tersanjung. Su Yuqi beberapa orang memandang anak laki-laki itu, dan tidak memperhatikannya, karena hari ini, saya tidak tahu berapa banyak anak laki-laki yang mengikuti mereka untuk memukul mereka. Anak laki-laki itu melihat bahwa tidak ada yang peduli dengan dirinya sendiri, jadi dia membuka mulutnya lagi dan berkata, beberapa wanita cantik, nama saya Wang Suo, orang terkaya di kota Cina Selatan ini, Wang Jianlin, adalah ayah saya, lihat beberapa kapal cepat tidak jauh dari sini. Itu semua adalah saya. Wang Suo mengangkat identitasnya sebagai putra orang terkaya, karena selama dia mengatakan identitasnya, tidak peduli seberapa pendiamnya gadis-gadis itu, mereka akan menunjukkan semangat kepadanya. Sangat disayangkan bahwa Su Yuqi dan gadis-gadis itu, seolah-olah tidak mendengarnya, masih bermain-main dan bermain-main, dan tidak ada yang memperhatikannya. Kali ini, itu membuat Wang Suo sedikit malu, tidak tahu harus berbuat apa untuk sementara waktu. Wang Gongzi, karena orang-orang mengabaikanmu, mengapa kamu masih harus memasang wajah panas di bokong yang dingin, saudari kita beberapa menemanimu hanya. Di samping Wang Suo, seorang gadis dengan pakaian mempesona dan sosok cantik berkata kepada Wang Suo. Wang Suo dengan santai menamparkan gadis itu, lumpuh, kamu sialan muka panas bokong dingin, di kota Cina Selatan tidak ada wanita yang tidak bisa saya Wang Suo tangani. Setelah Wang Suo selesai, dia berjalan menuju Su Yuqi dengan wajah marah. Gadis yang baru saja dipukuli, sangat ketakutan sehingga dia tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, dia hanya bisa menutupi wajahnya, air mata berlinang di matanya. Pada saat ini, Su Yuqi mengenakan kostum renang, dan kulitnya yang seputih salju bahkan lebih putih di bawah sinar bulan. Kali ini Wang Suo tidak berbicara, tetapi langsung mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Su Yuqi. Su Yuqi terkejut dan secara naluriah ingin mundur, tetapi dia ditangkap oleh Wang Suo. Tangan kecil ini, benar-benar lembut dan halus. Wang Suo meraih tangan Su Yuqi dan segera berkata dengan senyum cabul. Melihat Su Yuqi dilecehkan, Gu Ling'er dan gadis-gadis itu buru-buru berlari. Sementara tidak jauh dari situ, kemarahan Shen meningkat, dan dia berlari dengan satu langkah sehat. Tetapi pada saat ini, hanya untuk melihat mata Su Yuqi dingin, diikuti oleh tangan yang meraih kerah Wang Suo, dan kemudian jatuh ke belakang dengan ganas, hanya untuk melihat Wang Suo jatuh ke pantai. Kali ini, Wang Suo dijatuhkan begitu banyak sehingga dia tidak bisa bernapas, batuk terus-menerus. Tuan muda, Wang Suo terlempar ke tanah, dari tidak jauh tiba-tiba berlari melindas 3 orang pria bertubuh besar, dengan wajah gugup, mereka membantu Wang Suo berdiri. Shen yang awalnya ingin pergi untuk membantu, menghentikan kakinya sekaligus dan menatap Su Yuqi dengan wajah penuh keterkejutan. Dia tidak menyangka bahwa setelah beberapa hari tidak melihatnya, Su Yuqi benar-benar akan tahu kungfu, dan melihat ledakan Su Yuqi barusan, sepertinya itu sangat kuat. Shen berdiri diam dan tidak bergerak maju, dia bermaksud untuk melihat bagaimana Su Yuqi dan yang lainnya menangani masalah ini. Pada saat ini, Gu Ling'er dan para gadis sudah berlari ke sisi Su Yuqi, dan kemudian menatap Wang Suo dan beberapa anak buahnya dengan saksama. Terutama Gu Ling'er, matanya dipenuhi dengan aura pembunuh, gatal untuk membunuh orang-orang ini. Ling'er, Paman Long menjelaskan, tapi dia tidak membiarkan kita membuat masalah. Jangan gerakkan hati pembunuhmu, tunggu Shen datang sebelum mengatakan. Merasakan aura membunuh di tubuh Gu Ling'er, Su Yuqi buru-buru membujuk. Hanya setelah mendengar Su Yuqi mengatakan ini, aura pembunuh di tubuh Gu Ling'er perlahan menghilang. Wang Suo memandang Su Yuqi, matanya penuh dengan kekejaman dan berkata, sial, berani memukulku dengan tanganmu, aku tidak menyangka itu masih gadis yang seksi, hari ini aku akan mempermainkanmu sampai mati.
Bergeraklah. Setelah Wang Suo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya dan membiarkan ketiga pria kuat itu pergi menuju Suyuki. Shen Tian, yang berada tidak jauh dari situ, melihat bahwa ketiga pria kekar ini tidak lebih dari orang biasa, bahkan bukan seniman bela diri, tanpa sedikit pun aura di tubuh mereka, jadi mereka tidak bergerak. Bagaimanapun juga, ada Gulinger di dalam ruangan, ketiga orang ini sama sekali bukan tandingannya, dan Suyuki juga tidak akan mendapat masalah. Kalian perhatikan, saya kebetulan mengajak ketiga orang ini untuk berlatih. Suyuki berkata, yang mengejutkan, dia langsung bertemu dengan ketiga pria kuat itu. Sebuah tinju yang ganas diayunkan. Dengan suara teredam, seorang pria yang kuat secara tak terduga dikirim terbang oleh pukulan Suyuki. Tubuhnya yang besar terbang sejauh lebih dari selusin meter sebelum dia jatuh dengan keras di pantai. Kali ini, dua pria besar lainnya tertegun, dan Wang Suo, yang dengan luar biasa melihat pemandangan di depannya, langsung tertegun. Bagaimana mungkin dia tidak berpikir bahwa Suyuki, gadis yang tampaknya kurus dan lemah ini, tetapi kekuatannya akan sangat besar. Tidak jauh dari situ, Shen Tian juga tertegun, barusan pukulan Suyuki sebanding dengan seniman bela diri kekuatan internal. Untuk mengetahui bahwa beberapa hari yang lalu, Suyuki hanyalah seorang gadis biasa, bagaimana mungkin setelah hanya beberapa hari tidak melihatnya, Suyuki bahkan memiliki kekuatan internal. Sepertinya Suyuki juga dikejutkan oleh pukulannya sendiri, dan baru setelah sekian lama dia dengan bersemangat berkata kepada Gulinger, "Linger, apakah ini yang aku tinju? Mengapa begitu kuat?" Gulinger tersenyum, "Yuki, kekuatanmu saat ini sebanding dengan kekuatan seorang seniman bela diri kekuatan batin. Ketika kamu memukul orang-orang biasa ini, kamu pasti akan terbang dengan satu pukulan. Kamu perlu mengumpulkan kekuatan, atau kamu akan membunuh mereka dengan satu pukulan." Petik 2. Suyuki mengangguk, dan kemudian melihat ke arah dua orang kuat yang tersisa, seolah melihat mangsa kurang dari bear lebih besar dari. Kedua pria kuat itu melihat mata Suyuki, tiba-tiba merasa tidak enak, berbalik dan berlari, tidak peduli dengan tuan muda mereka, Wang. Melihat pengawalnya melarikan diri, Wang Suo sangat ketakutan sehingga tubuhnya gemetar, berbalik dan juga buru-buru melarikan diri. Pada saat ini, Suyuki di matanya bukan lagi seorang wanita cantik dengan pakaian renang, tetapi seekor binatang buas yang menakutkan. "Hei, mengapa mereka semua melarikan diri? Aku belum bersenang-senang, ini terlalu tidak berarti." Petik 2. Melihat Wang Suo dan kedua pengawal itu semuanya melarikan diri, Suyuki berkata dengan wajah penuh ketidakbahagiaan. "Bukankah menyenangkan memukuli seseorang?" Gulinger tersenyum dan menepuk pundak Suyuki dan bertanya, "Ya, ini sangat bagus, aku benar-benar ingin menemukan orang lain yang tidak tahu berterima kasih dan memukulinya." Suyuki, masih tenggelam dalam perasaan baru saja memukuli seseorang, mengangguk dan berkata. Kata-kata Suyuki baru saja selesai, ketika tiba-tiba sebuah tangan bertumpu pada bahu Suyuki. Tangan itu tidak hanya berada di bahu Suyuki, tetapi juga dengan lembut membelai. Suyuki mengerutkan kening, diikuti oleh sebuah belokan, dan sebuah pukulan diayunkan ke arah belakang. Namun, ketika Suyuki berbalik, tinju yang diayunkan tiba-tiba berhenti, karena dia melihat wajah Shen Tian, menyeringai pada dirinya sendiri. Shen Tian, melihat bahwa itu adalah Shen Tian, Suyuki langsung melompat ke pelukan Shen Tian, membiarkan Shen Tian mengambil dirinya sendiri. Ekspresi bersemangat Suyuki menginfeksi Shen Tian, yang langsung memeluk Suyuki dan berputar 2 kali. Karena Suyuki mengenakan kostum renang, Shen Tian memeluk Suyuki dan merasakan kelembutan di dadanya, sangat nyaman. Melihat Shen Tian memeluk Suyuki dan berputar-putar, Gulinger di samping mengungkapkan ekspresi yang sepertinya tertawa, terlihat seperti tipe orang yang sedikit cemburu, tetapi tidak berani menunjukkannya. Shen Tian menurunkan Suyuki, menatap Gulinger dengan senyum tipis dan berkata, "Linger mengenakan kostum renang, tubuhnya tidak burukkah? Apakah kamu juga ingin memelukmu dan berputar 2 kali? Siapa yang mengizinkanmu memelukah?" Gulinger menatap kosong Shen Tian. Pada saat ini, Wu Meier dan Xiaoru berjalan mendekat, keduanya juga mengenakan kostum renang, meskipun Xiaoru sedikit lebih muda, tetapi setelah tidak melihatnya selama beberapa bulan, Shen Tian menemukan bahwa Xiaoru juga sudah cukup dewasa.
Kakak laki-laki Sen. Setelah Xiaoru melihat Sentian, dia meraung dengan wajah penuh kebahagiaan. Ru kecil, bagaimana kamu bisa bertemu dengan mereka? Di mana Taois Wu Fei? Sentian sangat aneh. Pada saat itu, Thundering View dihancurkan, ayah Xiaoru, guru Tao Busu, terbunuh. Pada akhirnya, Sentianlah yang membalaskan kematian Xiaoru, dan kemudian guru Tao Wu Wei membawa Xiaoru pergi. Lalu bagaimana Xiaoru muncul di sini lagi sekarang? Paman Wu Wei sudah tutup, saya. Baiklah, kembalilah dan bicaralah jika ada yang ingin Anda katakan, ada terlalu banyak orang di sini. Suyuki menarik Sentian, dan Xiaoru juga menutup mulutnya ketika dia melihat ini. Pada saat ini, kerumunan di pantai, melihat Sentian dikelilingi oleh 4 gadis dan pergi bersama. Mereka semua iri sampai mati, satu persatu, mereka tidak sabar untuk memakan Sentian hidup-hidup. Sentian, di mana saudara perempuanku? Apakah kamu tidak bersamanya? Dia tidak mungkin masih tinggal di desa Miao, kan? Dalam perjalanan, Wu Meier bertanya pada Sentian. Kakakmu sudah meninggalkan desa Miao, orang tuamu benar-benar dibunuh oleh Raja Miao itu. Sentian menceritakan masalah desa Miao, diikuti oleh Wu Meier, dan menceritakan dendam orang tuanya kepada Raja Miao juga. Sepanjang jalan, Wu Meier mendengarkan, tetapi tidak berbicara, tidak tahu harus berpikir apa, tetapi wajahnya tidak bisa melihat kesedihan. Lagi pula, sejak kecil, dia belum pernah melihat seperti apa orang tuanya, jadi tidak ada emosi. Sentian mengikuti Suyuki dan gadis-gadis itu ke sebuah hotel, dan hotel ini adalah hotel yang sama dengan yang baru saja didatangi Sentian, tetapi Suyuki dan gadis-gadis itu datang lebih awal, jadi mereka telah memesan kamar. Setelah membawa Sentian ke atas, Suyuki mengetuk pintu kamar. Ketika pintu kamar terbuka, Sentian menemukan bahwa orang yang membuka pintu tidak lain adalah Naga 5, dan di belakang Naga 5, ada orang lain, menyebabkan Sentian membeku dalam sekejap. Kepala naga tua, mata Sentian terbuka lebar, wajahnya penuh dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin dia tidak bisa membayangkan, bagaimana mungkin kepala naga tua ada di sini? Sejak dibebaskan dari penjara, Sentian tidak pernah melihat kepala naga tua lagi. Suatu ketika Sentian ingin masuk ke dalam penjara untuk mencari kepala naga tua, dan bahkan mencoba meluruskan kepala naga tua melalui hubungan tersebut. Namun ternyata tidak ada lagi kepala naga tua sebagai orang yang berada di dalam penjara, dan pada saat itu, Sentian masih bingung. Pada saat itu, Sentian masih bingung. Tetapi sekarang dia tidak ingin kepala naga tua muncul di sini, dan juga jelas mengikuti Suyuki dan para gadis bersama. Masuk dan bicara. Naga 5 meraung, yang membangunkan Sentian yang terkejut dan buru-buru masuk ke kamar. Melihat ruangan yang penuh dengan orang, Sentian sudah lama bingung. Dia sekarang sangat membutuhkan seseorang untuk menjelaskan sesuatu kepadanya. Kepala naga tua itu menoleh ke arah Xiaoru dan berkata, Xiaoru, kamu bawa yang lain ke kamar sebelah. Aku mengikuti Sentian untuk berbicara dengan beberapa kata. Xiaoru mengangguk, dan kemudian membawa Suyuki dan Gulinger dan yang lainnya ke kamar sebelah. Tepat setelah Suyuki dan gadis-gadis itu pergi, kepala naga tua dan naga 5 tiba-tiba berlutut di depan Sentian. Perubahan mendadak ini langsung membingungkan Sentian, dan dia buru-buru membantu naga 5 dan kepala naga tua. Paman Long, kepala naga tua, apa yang kamu lakukan? Sentian bingung. Tuan muda, sudah sampai pada hari ini, saya juga harus memberitahu Anda tentang kehidupan Anda sendiri. Kepala naga tua itu menatap Sentian dan tiba-tiba meneteskan air mata panas di matanya saat dia perlahan-lahan mengikuti Sentian dan berbicara tentang kelahirannya. Sentian diam-diam mendengarkan, meskipun sudah lama ada sedikit persiapan di dalam hatinya. Ketika dia mendengar kepala naga tua itu berbicara, Sentian masih terkejut. Ternyata harapan Sentian sendiri bagus, dia memiliki garis keturunan keluarga naga di dalam dirinya. Ibunya adalah putri kedua keluarga naga, Long Ruotong, dan kepala naga tua ini adalah kepala pelayan keluarga naga, dan naga 5 adalah penjaga ibu Sentian. Keluarga naga adalah kultivator dunia yang tersembunyi. 80% orang dalam keluarga adalah seniman bela diri, dan banyak dari mereka bahkan melangkah ke jalur kultivasi abadi. Dan ibu Sentian, sebagai putri kedua dari keluarga naga,
telah menerima pendidikan terbaik sejak ia masih kecil, dan karena Ibu Sentian, Long Ruotong, yang secara alami cerdas, kekuatannya telah berkembang dengan sangat cepat, dan kepala keluarga naga juga sangat menyayangi Ibu Sentian. Namun, dengan bertambahnya usia, Ibu Sentian, Long Ruotong, pada usia 20 tahun, musim semi, bahkan di luar mengenal seorang pria, dan kemudian kedua orang itu bergabung, Long Ruotong hamil. Tetapi tidak ingin pria itu di Long Ruotong hamil, langsung menghilang dan menghilang, Long Ruotong seseorang yang pemalu, Sentian melahirkan. Ketika kakek Sentian mengetahui bahwa putrinya hamil di luar nikah dan telah melahirkan seorang anak, dan bahwa pria itu telah melarikan diri, dia sangat marah dan mengirim seseorang untuk membawa Ibu Sentian kembali ke keluarga Long. Namun, melihat putri kesayangannya sendiri, dan cucu laki-laki yang gemuk dan putih, kakek Sentian tidak menghukum Long Ruotong, hanya karena awal serangan api, membuat tubuh memegang penyakit, terbaring di tempat tidur. Tetapi di tempat tidur kakek Sentian terbaring di tempat tidur, kakak laki-laki Ibu Sentian, Long Jingguo bahkan diam-diam memberikan racun kepada ayah mereka, ingin membuat kakek Sentian meninggal lebih awal, dia warisan yang baik dari semua keluarga Long. Namun pada akhirnya, Ibu Sentian mengetahuinya, namun sayangnya semuanya sudah terlambat, kakek Sentian telah diracuni, di saat-saat terakhir, segel keluarga Long untuk Ibu Sentian. Ibu Sentian, di sisi lain, membawa Sentian dan berlari keluar dari keluarga Long setelah melihat ayahnya sendiri, tetapi segera ditemukan oleh Long Jingguo, yang kemudian memfitnah Ibu Sentian karena telah meracuni ayahnya sendiri, dan mengirim orang untuk menangkap Sentian dan ibunya. Di antara orang-orang yang menangkap Ibu Sentian saat itu, ada kepala naga tua dan naga lima, mereka mengejarnya selama 2 hari 2 malam, dan mengepung Ibu Sentian di dekat Hongseng, dan kemudian Ibu Sentian ditangkap kembali ke keluarga naga, dan Sentian sudah lama dibuang di pinggir jalan oleh ibunya sendiri, dan baru kemudian dia lolos dari nasib dibawa kembali ke keluarga naga. Setelah Ibu Sentian ditangkap, Long Jingguo tidak membebaskan Ibu Sentian meskipun dia mendapatkan segel telapak tangan keluarga naga dan menyiksanya setiap hari, seolah-olah dia masih ingin mengetahui sesuatu dari mulut Ibu Sentian. Persis apa yang ingin diketahui Long Jingguo, kepala naga tua dan naga lima mereka tidak yakin, tetapi setelah selang lebih dari 20 tahun, Long Jingguo belum menyerah dan masih menyiksa saudara perempuannya sendiri. Selain itu, ketika sampai pada saat ini ketika Ibu Sentian masih disiksa, kepala naga tua itu tiba-tiba berhenti sejenak, diikuti dengan suara tercekat dan isak tangis yang tak terkendali, sementara naga lima juga menangis terseduh-seduh dengan wajah penuh celaan. Dulu jika kita membebaskan nona kedua, dia tidak akan terlalu menderita sekarang, teriak kepala naga tua dengan wajah penuh air mata. Tangan Sentian terkepal erat, meskipun dia belum pernah bertemu dengan ibunya sendiri, tetapi ketika dia mendengar ini, Sentian masih sangat marah dan sedikit gemetar. Lalu bagaimana kalian menemukanku? Sentian bertanya sambil memandangi kepala naga tua itu. Pada saat ini, mata Sentian secara tak terduga membawa kebencian beberapa saat. Benar-benar seperti yang dikatakan kepala naga tua itu, jika bukan karena fakta bahwa mereka telah membawa ibunya kembali saat itu, bagaimana mungkin ibunya mengalami penyiksaan seperti itu? Kepala naga tua itu menatap kebencian di mata Sentian dan menghela nafas berat selama bertahun-tahun. Saya benar-benar bingung mengapa nona muda kedua meracuni tuan tua itu. Saya tidak percaya bahwa itu benar, jadi 3 tahun yang lalu, saya diam-diam pergi ke tempat di mana nona muda kedua dipenjara untuk menemuinya, dan nona muda kedua itulah yang mengatakan yang sebenarnya kepada saya, bahwa ternyata tuan tua itu telah diracuni sampai mati oleh putra Long Jingguo yang memberontak itu, dan nona muda kedua itu juga telah mengungkapkan kepada saya tempat di mana Anda dibuang dan ingin saya mencari Anda untuk melihat apakah Anda masih hidup. Kepala naga tua itu terengah-engah, menyeka segenggam air mata dan melanjutkan, jurus hati kental yang saya wariskan kepada Anda, serta cincin naga surgawi yang Anda kenakan ini, bukan milik saya mendengar nona kedua mengatakan bahwa itu ditinggalkan oleh ayah Anda, dan pada saat itu diberikan kepada nona kedua sebagai tanda cinta. Dan siapa ayahku? Mengapa ibuku masih dikurung? Apa yang ingin diketahui para naga dari ibuku? Sentian bertanya sambil dengan penuh semangat memegang pundak kepala naga tua itu. Sentian sangat ingin tahu siapa sebenarnya ayah yang tidak bertanggung jawab ini.
mengingat apa yang telah diderita ibunya, Sentian membenci pria yang tidak bertanggung jawab ini. Kepala naga tua itu menggelengkan kepalanya, "Saya tidak tahu, Nona kedua juga tidak tahu identitas asli ayahmu. Adapun yang ingin diketahui keluarga naga dari Nona kedua juga tidak mengatakannya. Lalu saya pergi ke daerah Hongseng dan menanyakan identitas Anda saat ini, adapun hal-hal yang terjadi setelah itu, Anda harus tahu. Mengapa Anda begitu yakin bahwa anak yang hilang itu adalah saya?" Sentian bingung mengapa kepala naga tua itu begitu yakin. "Kamu memiliki garis keturunan keluarga naga di dalam dirimu, dan sekilas aku tahu bahwa ini tidak mungkin salah." Setelah kepala naga tua itu menyelesaikan kata-kata ini, dia tiba-tiba terbatuk-batuk dengan keras dan wajahnya menjadi sangat jelek. Kepala pelayan Long melihat ini, naga lima buru-buru menopang kepala naga tua itu dan menepuk-nepuk punggung kepala naga tua itu. "Kepala naga tua, ada apa denganmu? Biarkan aku membantumu melihat." Meskipun Sentian sedikit membenci kepala naga tua, tetapi melihat kepala naga tua seperti ini, dia juga bertanya dengan prihatin. Kepala naga tua melambaikan tangannya dan mendudukkan dirinya di kursi. Dalam sekejap, kepala naga tua sepertinya sudah sangat tua, dan matanya menjadi tidak bernyawa. Sentian agak aneh, bagaimana kepala naga tua ini bisa berubah dalam sekejap, sekarang tampak seperti orang tua yang akan mati. Naga lima memandangi kepala naga tua itu, matanya penuh dengan rasa sakit hati, dia sepertinya tahu apa yang salah dengan kepala naga tua itu. "Tuan muda, kamu sekarang tahu kelahiranmu, misiku juga dianggap selesai, tapi karena memberi Nona muda kedua harapan untuk bertahan, aku mengungkapkan berita menemukanmu. Sekarang orang-orang dari keluarga naga mencarimu kemana-mana. Untungnya mereka hanya tahu kalau kamu masih hidup, tapi tidak tahu identitasmu saat ini. Untuk saat ini kamu masih aman." Tapi, batuk-batuk. Kepala naga tua itu tidak menyelesaikan kata-katanya dan sekali lagi terbatuk dengan keras. "Butler Long, izinkan saya berbicara." Naga lima membiarkan kepala naga tua itu beristirahat. Dia mengikuti Sentian, "Tuan muda, meskipun Anda aman untuk saat ini. Tetapi cepat atau lambat, keluarga naga akan mengetahui identitas Anda. Sangat penting bagi Anda untuk pergi ke Pulau Naga terkunci untuk dapatkan kristal naga. Hanya setelah Anda mendapatkan kristal naga Anda akan memiliki harapan untuk mengikuti keluarga naga dalam pertarungan mereka. Anda pernah bertanya kepada saya bagaimana pembudidaya abadi lainnya mendapatkan aura mereka ketika aura langit dan bumi mengering. Sekarang saya dapat memberitahu Anda, sebagian besar makhluk abadi mendapatkan aura mereka dari kristal, dan ada juga orang yang mendapatkan kristal naga, dan menarik aliran aura yang konstan dari kristal. Setelah menelan kristal naga akan terus-menerus memancarkan aura. Hanya saja kristal naga ini sangat langka, setahu saya tidak banyak orang yang mendapatkan kristal naga, banyak orang yang mengandalkan kristal, yang mirip dengan batu roh itu, hanya saja aura yang terkandung di dalam kristal tersebut ribuan kali lipat lebih banyak daripada batu roh. Petik 2. Ketika naga lima mengatakan ini, Sentian mengerti bahwa masih ada kristal dan kristal naga. Saya tidak dapat membayangkan bahwa masih ada benda-benda ini yang memiliki aura. Sepertinya benda-benda ini jauh lebih berharga daripada batu roh dan tumbuhan itu. Di dunia ini, ada banyak hal yang didapatkan oleh pembudidaya abadi dari Reiki. Selain kristal naga dan kristal, ada juga Beast Dance. Penting untuk diketahui bahwa banyak tempat yang terpencil memiliki banyak sekali hewan, dan hewan-hewan ini, setelah bertahun-tahun berkembang, akan menghasilkan Beast Dance di dalam tubuhnya, dan Beast Dance ini juga merupakan sumber daya yang sangat berharga untuk membantu budidaya. Naga lima terus mengikuti Sentian. Lalu apakah kristal naga ini dianggap sebagai Beast dan naga? Sentian bertanya. Naga lima sedikit tertegun, dan setelah merenung sejenak, dia mengangguk, "Itu harus dihitung." Naga lima tidak pernah menyangka bahwa seseorang membandingkan kristal naga dengan binatang buas naga, tetapi ketika dia memikirkannya, memang benar bahwa kristal naga juga dirajut di dalam tubuh naga, dan naga itu juga dihitung sebagai binatang, jadi tidak terlalu berlebihan untuk menyebutnya sebagai binatang buas. Kepala naga tua, bukankah sudah disepakati bahwa pada tanggal 15 Juli saya akan diizinkan pergi ke pulau tanpa nama? Kenapa aku bertemu kalian di sini hari ini? Sentian bertanya dengan agak aneh kepada kepala naga tua itu. Kepala naga tua membuka mulutnya,
tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Sebaliknya, naga 5 menjelaskan, banyak hal telah berubah, jadi kami kembali dari pulau tanpa nama, hanya untuk bersiap untuk menghentikanmu di sini. Banyak hal telah berubah. Sentian sedikit mengernyit. Itu benar, awalnya, kepala pelayan naga membiarkanmu pergi ke pulau tanpa nama pada tanggal 15 Juli. Karena dia ingin kamu menyelinap ke pulau penguncian naga dari pulau tanpa nama. Dan kemudian mengambil kristal naga, tetapi tampaknya orang-orang dari keluarga naga menebak semua ini, jadi mereka merilis berita bahwa pada tanggal 15 Juli keluarga naga akan melepaskan pulau penguncian, dan siapapun dapat naik ke pulau itu, sehingga orang-orang di pulau penguncian akan meningkat pesat, dan rencanamu untuk menyelinap mengambil kristal naga juga akan ditunda. Bagaimanapun juga dengan begitu banyak orang, akan selalu ada seseorang yang melihatnya. Saat naga 5 mengatakan ini, wajahnya menjadi muram. Sentian mendengarkan dan merenung, dia sekarang akhirnya tahu apa bencana itu ketika Sen Dingshan mengatakan bahwa dia akan mengalami bencana pada tanggal 15 Juli setelah dia mengambil pembacaan wajah untuk dirinya sendiri. Mengambil kristal naga, mudah untuk dikatakan, tetapi sangat sulit untuk dilakukan, jika tidak setelah bertahun-tahun, mengapa tidak ada orang lain yang pergi untuk mengambil kristal naga. Melihat Sentian merenung, kepala naga tua itu menghela nafas berat dan perlahan berbicara, "Tuan muda, kamu tidak perlu terlalu khawatir, keluarga naga melakukan ini justru karena mereka tidak mengetahui identitasmu. Kamu bisa mengikuti kerumunan orang ke pulau penguncian naga besok dengan cara yang besar. Adapun masalah mengambil kristal naga, saya juga sudah memikirkannya untuk Anda. Saya memiliki peta pulau di sini, dan kemungkinan besar lokasi persembunyian naga kembar lokasi." Petik 2. Kepala naga tua itu berkata, mengeluarkan peta dari sakunya dan menyerahkannya kepada Sentian dengan suara gemetar. Naga ganda. Sentian terkejut, dia tidak menyangka akan ada dua naga di pulau penguncian naga. Ada dua naga, Naga Yan dan Naga Es, di pulau naga terkunci. Besok adalah hari pertemuan kedua naga itu, jadi paling cocok untuk naik ke pulau itu. Tapi ini semua hanya legenda, tidak ada yang benar-benar melihat kedua naga itu. Tapi ada banyak binatang buas yang eksotis di pulau naga terkunci, tapi juga berbahaya. Kepala pelayan naga terluki parah hanya untuk menggambar peta. Naga 5 melirik kepala naga tua itu, matanya penuh dengan intoleransi dan berkata, "Naga 5, kepala naga tua itu memelototi Naga 5, jelas tidak ingin Naga 5 mengatakannya." Sentian memandangi kepala naga tua itu dan buru-buru maju dan meraih pergelangan tangan kepala naga tua itu. "Kepala naga tua, apakah kamu terluki? Biarkan saya membantu Anda melihat." Petik 2. Ketika Sentian meraih pergelangan tangan kepala naga tua itu dan kekuatan spiritual didorong ke tubuh kepala naga tua itu, wajah Sentian langsung berubah drastis. Dia menemukan bahwa tubuh kepala naga tua itu sangat lemah saat ini, dan kelima jeroan dan 6 ususnya benar-benar telah berhenti bekerja, hanya jantungnya yang masih berdetak sedikit. Sentian tidak menyangka bahwa luki-luki kepala naga tua akan begitu parah, dan seluruh tubuhnya membeku. Meskipun dia memiliki rekor dan tertinggi di kepalanya, pada saat ini, dia takut tidak ada waktu baginya untuk memperbaiki dan, karena tubuh kepala naga tua itu tidak dapat bertahan terlalu lama. Sementara kepala naga tua itu tidak peduli saat ini, saat Sentian menyentuhnya, kepala naga tua itu menatap Sentian dengan aneh. "Tuan muda, apakah Anda pernah mengalami semacam pertemuan aneh? Mengapa ada aura di dalam tubuhmu yang bukan milikmu?" Kepala naga tua itu bertanya kepada Sentian. "Oh, aku punya pedang pemenggalan naga." Sentian berkata, dengan lambaian tangan kanannya, pedang pemenggalan naga muncul di tangannya. Tanda merah yang terlihat jelas di pedang pemenggalan naga, seolah-olah ada darah yang mengalir. Persatuan pedang manusia. Ketika Naga 5 melihat ini, matanya membelalak karena terkejut. Kepala naga tua, di sisi lain, semua tersenyum, "Hahaha, itu benar-benar berkah Tuhan untuk Tuan muda. Dengan pedang pemenggalan naga ini, kemungkinan Tuan muda untuk mendapatkan kristal naga bahkan lebih besar." Tepat setelah tertawa 2 kali, kepala naga tua itu tiba-tiba terbatuk keras lagi dan seteguk darah menyembur keluar. Kepala naga tua, kepala pelayan naga, Sentian dan Naga 5 buru-buru mendukung kepala naga tua.
Kepala naga tua itu melambaikan tangannya, senyum masih tergantung di wajahnya. Naga 5, pergi dan panggil beberapa gadis ke sini, ada yang ingin saya jelaskan. Naga 5 mengangguk dan pergi, sementara Sentian diam-diam memandangi kepala naga tua itu. Pada saat ini nafas kepala naga tua itu semakin lemah, dan wajahnya ditutupi dengan lipatan, dia akan segera mati. Beberapa gadis dipanggil oleh naga 5, begitu Xiao Ru, yang memasuki pintu, melihat kepala naga tua itu seperti itu, dan segera menerkamnya. Tuan, kamu, ada apa denganmu? Xiao Ru mengikuti kepala naga tua itu selama beberapa bulan, kedua orang itu telah lama memiliki kasih sayang yang dalam, hanya alasan mengapa kepala naga tua itu mengajari Xiao Ru, tetapi juga untuk membiarkan Xiao Ru tubuh kristal es ini, untuk dapat membantu Sentian. Kepala naga tua itu menatap Xiao Ru dan dengan lembut membelai kepala Xiao Ru, matanya dipenuhi dengan rasa bersalah. Demi Sentian, dia bahkan membutuhkan Xiao Ru untuk menyerahkan hidupnya. Xiao Ru, maafkan aku, kamu tidak akan menyalahkanku, kan? Kepala naga tua dengan putus asa meminta maaf. Dia sudah memberitahu Xiao Ru tentang masalah ini, bagaimanapun juga, hal semacam ini membutuhkan persetujuan Xiao Ru sendiri untuk bekerja. Xiao Ru menggelengkan kepalanya, ini semua adalah pilihanku sendiri, aku tidak menyalahkan guru. Kepala naga tua itu menyapu pandangannya ke beberapa gadis lainnya, dan akhirnya menatap Su Yuki, jangan lupakan apa yang kamu janjikan padaku, kuharap kamu bisa melakukannya. Beberapa gadis semua mengangguk, di antara mereka, mata Su Yuki sangat bertekad, dia tahu bahwa kata-kata ini ditujukan padanya. Su Yuki adalah tubuh roh api, yang kebetulan dapat membantu Sentian juga, jika dia bertemu naga es dan naga neraka di Pulau Naga Terkunci, masih akan sedikit sulit untuk mengambil kristal naga dengan kekuatan Sentian, bagaimanapun juga, pada kedua naga ini, yang satu sedingin es dan menusuk ke tulang, sementara yang lain sangat panas. Namun, ada Su Yuki dan Xiao Ru, selama mereka bersedia berkorban untuk Sentian, Sentian akan memiliki peluang terbesar untuk mengambil kristal naga. Kepala naga tua itu penuh dengan senyuman, aku akhirnya bisa melakukan yang benar dengan nona muda kedua, dan akhirnya aku bisa bertemu dengan tuannya. Setelah mengatakan itu, kepala naga tua itu perlahan-lahan menutup matanya. Tuan, kepala naga tua, pelayan naga. Ruangan itu dipenuhi dengan kesedihan, dan pada saat ini, kebencian Sentian terhadap kepala naga tua itu telah lama menghilang tanpa jejak. Sentian mencengkeram peta di tangannya dengan cengkeraman yang mematikan, inilah yang ditukar kepala naga tua dengan nyawanya, meskipun dia belum pergi ke Pulau Naga Terkunci, dia tetap bisa menebak lingkungan yang berbahaya dan keras di Pulau Naga Terkunci. Kepala naga tua berada di lingkungan itu, sedikit demi sedikit menggambar peta pulau itu untuk dirinya sendiri. Air mata langsung menetes dari sudut mata Sentian, tetapi pada saat ini, tatapan Sentian menjadi lebih tegas. Keluarga naga, aku akan mengembalikan semua penderitaan yang dialami ibuku kepadamu. Sentian melihat keluar jendela ke laut yang tak berujung, dan seluruh keberadaannya berubah. Setelah membuang mayat kepala naga tua itu, kerumunan orang itu memasuki kembali hotel. Hanya saja tidak ada yang berbicara, suasananya sangat menyedihkan, terutama Xiao Ru, yang matanya bengkak karena menangis. Sentian, besok kita akan pergi ke Pulau Naga Terkunci, semuanya hanya akan bergantung pada takdirmu sendiri, untuk mencegah keluarga naga memperhatikanmu, aku tidak bisa pergi bersamamu dan melindungimu. Naga 5 menepuk pundak Sentian dan berkata, Paman Long, jangan khawatir, aku pasti akan mengeluarkan kristal naga dan tumbuh dalam kekuatan, aku akan membunuh keluarga naga dan menyelamatkan ibuku. Sentian berkata dengan tegas. Saat beberapa orang hendak pergi dan beristirahat, tiba-tiba puluhan orang menerobos masuk ke hotel, semuanya ganas. Pemimpin dari orang-orang ini adalah Wang Suo. Pada saat ini Wang Suo penuh dengan keganasan, begitu dia memasuki pintu, dia meraung, beri aku untuk memblokir setiap pintu keluar, jangan pernah biarkan beberapa pelacur kecil ini melarikan diri, di tempat ini di Cina Selatan, belum ada yang berani mengalahkanku, tunggu penangkapan beberapa pelacur kecil itu, biarkan kalian bermain cukup dulu. Petik 2.
Mengerti. Mendengar Wang Suo mengatakan ini, lusinan orang di belakangnya semuanya memiliki mata yang bersinar, dan buru-buru memblokir berbagai pintu keluar hotel. Tuan Wang, apa yang terjadi? Mengapa Anda begitu marah hari ini? Pada saat ini, manajer hotel buru-buru maju, mengeluarkan sebatang rokok dan bersiap untuk menyerahkannya kepada Wang Suo. Persetan, ada beberapa pelacur kecil yang memukuli saya, sekarang tinggal di hotel Anda, saya akan mencari orang-orang ini. Wang Suo mendorong manajer itu menjauh, menyebabkan manajer itu terlihat malu. Namun, Wang Suo adalah putra orang terkaya di Tiongkok Selatan, manajer ini tidak mampu mengacaukannya, dia hanya bisa menemani wajah yang tersenyum dan berkata, di wilayah Tiongkok Selatan ini, masih ada orang yang berani melakukan tindakan terhadap Wang Gongxi, mereka hanya hidup dengan ketidaksabaran, Wang Gongxi, jika Anda memberitahu saya nama-nama mereka, saya akan segera mengirim seseorang untuk mencari tahu di kamar mana mereka tinggal. Wang Suo sangat terpesona oleh manajer ini, merasa sangat nyaman, api di hatinya juga mereda banyak jalan, di mana saya tahu harus menyebutnya apa, tetapi Anda pergi membawa daftar yang Anda daftarkan untuk melihat berapa banyak wanita yang tinggal di toko, semua memanggil. Manajer mendengar, otak langsung keluar keringat dingin, hotel ini dihuni ratusan orang, wanita saja ratusan orang, yang dipanggil, tidak menjadi berantakan, bahwa reputasi hotel juga berdampak, tetapi Wang Suo mengirim kabar, manajer hotel dan tidak bisa melakukannya. Tepat ketika manajer hotel berada dalam situasi yang sulit, mata Wang Suo menyapu ke lantai pertama Suyuki dan para gadis, dan segera menjadi cerah, itu dia, jangan biarkan mereka melarikan diri. Wang Suo memimpin dan mengejar ke lantai pertama, dan para preman di belakangnya mengikuti. Awalnya, kematian kepala naga tua itu membuat Shen Tian dan Suyuki serta gadis-gadis itu sedih, sekarang Wang Suo ini bahkan datang ke pintu lagi, tidak peduli apakah itu Suyuki atau Gulinger, terutama tubuh Xiaoru, semuanya meletus dengan aura pembunuh. Merasakan aura pembunuh pada beberapa gadis, kulit kepala Shen Tian mati rasa, dia benar-benar tidak tahu apa yang telah terjadi dalam beberapa hari terakhir, bagaimana Suyuki tiba-tiba memiliki kekuatan yang begitu kuat, dan ada juga Gulinger, yang kekuatannya jelas telah tumbuh cukup banyak. Hanya beberapa gadis mereka, hanya dalam hitungan menit untuk menghadapi lusinan petarung yang dibawa oleh Wang Suo ini, bahkan tidak di kelas yang sama. Shen Tian, kembalilah ke kamarmu, jangan pedulikan masalah ini, hari ini aku ingin melampiaskan kekesalanku. Melihat Wang Suo yang membawa orang bergegas, Suyuki berkata kepada Shen Tian dengan wajah muram. Shen Tian ragu-ragu, tetapi masih kembali ke kamarnya, dengan Xiaoru di dalam, Shen Tian tidak khawatir tentang keselamatan mereka, sekarang perawakan Xiaoru, saya khawatir dia bisa mengikuti Grandmaster kelas 7 tanpa kemiripan. Hanya Xiaoru saja, puluhan pejuang ini bukan tandingannya, belum lagi Gulinger dan Suyuki. Naga 5 membawa Wu Meier kembali ke kamar juga, lagi pula, untuk pertarungan seperti ini, tidak perlu menggunakan naga 5 untuk turun tangan, dan Wu Meier tidak memiliki kungfu, dan dalam situasi ini, teknik pesonanya tidak terlalu berpengaruh, jadi dia hanya kembali ke kamarnya. Wang Suo memimpin orang-orang untuk mengejar ke lantai pertama, melihat Suyuki dan beberapa gadis mereka tiba-tiba tidak lari, begitu saja berdiri diam-diam, seolah menunggunya. Wang Suo mengukur trio Suyuki, dengan cahaya penuh nafsu di matanya, dia berkata, kalian benar-benar berani, kalian memukuli saya, dan kalian masih tidak melarikan diri, dan kalian masih berani tinggal di sini, apakah kalian benar-benar berpikir bahwa jika kalian tahu sedikit kungfu, saya tidak akan bisa berbuat apa-apa terhadap kalian? Ketiga gadis itu menatap marah ke arah Wang Suo, jika mata mereka bisa membunuh, saat ini, Wang Suo pasti sudah mati berkali-kali. Hei, jangan menatapku dengan mata seperti ini, aku akan takut. Wang Suo memiliki senyum murahan di wajahnya, dengan berani berjalan ke arah Suyuki, mengulurkan tangan dan menyentuh wajah Suyuki, adegan di mana dia baru saja dipukuli di pantai, dia mungkin sudah melupakannya. Jika Anda tidak ingin kehilangan tangan Anda, pergilah. Suyuki dengan dingin berkata kepada Wang Suo. Wang Suo membeku, dan tangannya yang terulur berhenti, lalu sudut mulutnya terangkat, sial, sifatnya benar-benar sedikit kuat, tidak bisakah kamu melihat lusinan pria di belakangku ini?
Kamu bahkan berani mengancamku, sebentar lagi aku akan menelanjangi kalian semua dan melemparkan kalian ke jalan, lihat apakah kamu masih memiliki mulut yang keras. Petik 2. Setelah Wang Suo selesai berbicara, dia melambaikan tangannya, dan kemudian dia sendiri melangkah mundur, mungkin karena dia benar-benar takut Su Yuqi akan bergerak. Lusinan orang yang dibawa oleh Wang Suo, mengerumuni dan mengepung Su Yuqi dan ketiga gadis mereka. Pada saat ini, banyak orang di kamar di lantai pertama membuka pintu mereka, lalu melihat pemandangan di depan mereka dengan pikiran waspada. Orang harus tahu bahwa banyak orang yang tinggal di sini adalah seniman bela diri yang bersiap untuk pergi ke Pulau Penguncian Naga besok, dan minimalnya adalah kekuatan Zongxi, jadi mereka sama sekali tidak takut pada Wang Suo ini. Kakak, apakah kamu ingin membantu? Selama kamu menemani kakak selama 1 malam, kakak akan menyingkirkan sekelompok pecundang ini untukmu dengan 1 tangan. Seorang pria berkumis besar menjulurkan tubuhnya dari ambang pintu dan bertanya pada Su Yuqi dan gadis-gadis itu dengan wajah cabul. Benar, belum lagi 1 tangan, 1 jari, aku bisa menyingkirkan para pecundang ini, selama saudari itu menganggukkan kepalanya dan menemani kakakku minum beberapa cangkir. Seorang pria kurus dan berlidah tajam mengikutinya. Kakak, kamu ucapkan sepatah kata pun, kakak membuang orang-orang ini. Ya, selama kakak bisa menemani kami bersenang-senang. Ada petunjuk, para seniman bela diri lainnya juga mengikuti bujukan itu, tidak sedikit pun Wang Suo memandang rendah orang-orang ini. Kali ini, Su Yuqi mereka beberapa tidak marah, Wang Suo marah setengah mati, ini adalah kota Cina Selatan, adalah wilayahnya, tetapi tidak ingin kelompok pria ini bahkan sedikit pun tidak menatap matanya. Untuk mengetahui bahwa ia dapat membawa puluhan orang di belakangnya, apakah para tamu akomodasi ini tidak takut? Semua tutup mulutmu, kembali ke rumahmu, tahu siapa aku. Ayahku adalah orang terkaya di kota Cina Selatan, jika kalian berani membuat keributan, percaya atau tidak aku bahkan akan mencincang kalian semua. Petik 2. Wang Suo dengan marah mengambil parang dari salah satu anak buahnya dan mengayunkannya 2 kali dengan penuh semangat. Hahaha, melihat Wang Suo seperti itu, para seniman bela diri yang bersenjata tiba-tiba tertawa terbahak-bahak. Di mata para seniman bela diri ini, orang terkaya di kota Cina Selatan tidak ada apa-apanya, mengetahui bahwa seorang Grandmaster mampu mendominasi dalam sebuah pesta, belum lagi ada juga Grandmaster di sini, ada juga keberadaan klan bela diri. Provinsi Jiangbe keluarga Feng, keluarga Wu, kepala keluarga mereka hanya seorang master, namun asetnya tidak lebih banyak dari orang terkaya di kota Tiongkok Selatan. Sekarang Wang Suo mengikuti sekelompok seniman bela diri mengatakan hal ini, hanya sebuah lelucon. Wang Suo melihat orang-orang ini masih tidak takut dan berani menertawakannya, yang membuat wajah Wang Suo memerah karena marah dan matanya terbakar. Kalian tunggu aku, saat aku membersihkan ketiga pelacur kecil ini, aku akan membersihkan kalian. Wang Suo mengertakkan gigi dan berkata, kata-kata Wang Suo baru saja selesai, ketika dia melihat seorang pemuda yang memegang kipas lipat dan mengenakan setelan Zhongshan berjalan mendekat, di belakang pemuda itu juga ada seorang pria tua. Sentian juga sedang menonton adegan dari dalam ruangan saat ini, dan ketika dia melihat pemuda dengan kipas lipat itu, dia segera mengenali bahwa orang ini adalah Duke Xuanyuan yang dia temui di restoran. Aku hanya takut kamu tidak akan punya kesempatan untuk membersihkan ketiga gadis ini kata Duke Xuanyuan sambil menatap Wang Suo dengan wajah cuek. Wang Suo melirik Duke Xuanyuan dan berkata dengan wajah dingin, apakah Anda ingin membela mereka? Biar saya beritahu Anda, ayah saya adalah. Petik 2. Sebelum Wang Suo menyelesaikan kata-katanya, dia hanya melihat orang tua di belakang Duke Xuanyuan itu, tiba-tiba melambaikan tangannya, dan beberapa meter terpisah, tubuh Wang Suo langsung terbang ke belakang. Tiba-tiba dari lantai pertama jatuh ke buayan, dan kemudian dengan kejam jatuh ke lantai buayan, seluruh orang 7 berdarah, wajah mengerikan, mati tidak bisa mati lagi. Pada saat ini, lusinan antek yang dibawa oleh Wang Suo melihat situasinya dan sangat ketakutan sehingga mereka menoleh dan melarikan diri, semu seketika tanpa jejak. Duke Xuanyuan mengamati lingkaran, para seniman bela diri yang baru saja membuat keributan. Pada saat ini, mereka semua dengan kelabu kembali ke kamar mereka sendiri, dapat dilihat bahwa mereka sangat takut pada orang ini di depan mereka.
Halo teman-teman, nama saya Xuan Yuankei. Xuan Yuankei mengulurkan tangannya ke arah Su Yuqi dan yang lainnya, hanya untuk dihargai dengan tatapan kosong dari Su Yuqi dan yang lainnya. Awalnya, mereka bertiga masih ingin Geng Wangsuo melampiaskan amarah mereka, untuk melampiaskan kesedihan dan kemarahan hati mereka, tetapi mereka tidak ingin ini yang keluar dari Xuan Yuankei, berpura-pura menjadi serigala berekor besar, sehingga mereka bertiga melampiaskan amarah mereka. Sentian melihat di sini, juga berjalan keluar dari kamar, setelah melihat Xuan Yuankei itu, menarik tangan Su Yuqi dan Gulinger dan berkata, ayo kembali ke kamar. Xiaoru dengan marah mendengus ke arah Xuan Yuankei itu dan juga mengikuti Sentian saat mereka kembali ke kamar mereka. Xuan Yuankei terdiam sejenak dan melihat Sentian membawa Su Yuqi dan gadis-gadis itu masuk ke dalam kamar, menutup pintu di belakangnya sebelum matanya sedikit berkabut. Tuan muda, orang tua di belakang Xuan Yuankei sedikit melangkah maju dan meraung dengan suara rendah. Xuan Yuankei melambaikan tangannya, apa yang saya lihat, tidak akan pernah bisa lari, sudah terlambat hari ini, mari kita bicarakan besok. Xuan Yuankei berbalik dan pergi. Di dalam ruangan, wajah Gulinger sedikit memerah saat dia melepaskan tangan Sentian. Baru saja Sentian meraih tangannya dan tangan Su Yuqi sekaligus, menyebabkan jantung Gulinger menegang dan jantungnya hampir tidak melompat keluar. Maaf, saya hanya dengan santai, saya tidak bermaksud. Melihat wajah Gulinger memerah, Sentian buru-buru menjelaskan. Gulinger menggelengkan kepalanya, tetapi diam-diam melirik Su Yuqi, dia takut Su Yuqi akan cemburu. Hanya pada saat ini, Su Yuqi tercengang dan tidak bereaksi. Yuqi, ada apa denganmu? Sentian juga menemukan bahwa Su Yuqi tampaknya dalam suasana hati yang agak salah, jadi dia bertanya. Tidak ada, Su Yuqi buru-buru menggelengkan kepalanya. Benar, apakah kepala naga tua menginstruksikan kalian tentang sesuatu? Apa yang kalian janjikan padanya? Sentian teringat saat ini apa yang dikatakan kepala naga tua sebelum dia meninggal. Tidak ada, sudah terlambat, kamu pergi dan istirahatlah, kami juga akan beristirahat. Su Yuqi mendorong Sentian keluar dari ruangan. Pada saat ini, Wu Meier juga kembali ke kamar, dan dengan 4 gadis di dalam sebuah ruangan, suasananya langsung menjadi menindas dan suram. Tidak ada yang berbicara, hanya suara nafas satu sama lain yang bisa didengar. Baru setelah beberapa saat Su Yuqi berbicara, Linger, jika terjadi sesuatu padaku, aku harap kamu bisa membantuku merawat Sentian. Yuqi, jangan bicara omong kosong, bukankah pelayan naga itu berkata, tidak harus kalian yang menawarkan diri, mungkin tanpa bantuanmu, Sentian bisa mengambil kristal naga itu sendiri. Gulinger terhibur. Su Yuqi tersenyum, dia tahu bahwa ini adalah Gulinger yang menghibur dirinya sendiri. Linger, hidup dan mati memiliki takdirnya sendiri, saya tidak pernah berpikir bahwa saya adalah semacam tubuh roh api, tetapi sekarang karena saya bersedia memberi untuk Sentian tanpa keluhan atau penyesalan. Su Yuqi tertawa, tetapi tawa itu agak menyedihkan. Untuk sementara, tidak satupun dari keempat gadis itu yang berbicara lagi, tetapi Wu Meier sedikit bingung, pesona seperti apa yang dimiliki Sentian ini yang akan membuat seorang gadis bersedia memberikan nyawanya untuknya. Bersambung.